konseling PPG dalam jabatan periode 1 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan menampilkan video layanan konseling kelompok dengan teknik SFPD. Selamat menyaksikan. Solution Focused Brief Counseling adalah teknik konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling yang sebenarnya, sehingga konseling mampu mengkonstruksi solusi dari permasalahannya tersebut. Harapannya nanti, konseling mampu mengubah cara pandang, kerangka berpikir, kemudian konseling didorong untuk terlibat dalam perubahan dalam dirinya. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini izinkan Bu Ari untuk menginformasikan bahwasanya besok pagi Bu Ari akan mengadakan kegiatan konseling kelompok, di mana kegiatan konseling kelompok ini adalah tindak lanjut dari bimbingan klasikal kemarin, karena kemarin kita sudah membahas tentang bijak dan cerdas dalam penggunaan sosial media. Maka dari itu Bu Ari sudah membentuk kelompok ya untuk besok pagi. Nanti ada sekitar 9-10 orang untuk mengikuti kegiatan konseling. Terima kasih atas kesediaan dan kesukarelaannya. Untuk nama-nama anak yang besok pagi akan mengikuti kegiatan konseling kelompok, nanti Bu Ari akan menginfokan lewat grup kelas ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Biar lebih bersemangat, bagaimana kalau kita bilang pagi, semangat pagi, gitu ya? Oke. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, semangat pagi. Oke, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, biar lebih bersemangat lagi. Coba kita bilang alhamdulillah fine. Yes. Gitu ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah fine. Yes. Oke, terima kasih ya. Bu Ari akan mengucapkan terima kasih kepada kalian karena pada pagi hari ini dengan sukarela berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ya. Sebelumnya Bu Ari persilahkan yang ingin memimpin doa. Barangkali silakan Mas Isan. Oke, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih Mas Isan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, sebelumnya mari kita bernyanyi. Jika dulu di kesempatan sebelumnya ada yang masih ingat, coba yang kita bernyanyi. Saya datang ke sini. Ingat apa tidak? Iya, Bu. Ya, yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Saya datang ke sini bukan karena paksaan. Hei kawan-kawan semua, Terbuka buatku lega. hei kawan-kawan semua, tidak perlu khawatir. Jika itu rahasia kami menjaga. Jika itu rahasia kami menjaga. Gitu ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan, nanti menyebutkan nama, kemudian Bu Ari akan menembakkan ke kalian, kemudian nanti akun sosial media kalian. Ini juga melatih kefokusan ya. Nanti yang oleh yang tidak fokus ya, nanti siapakan enaknya?
dihukum, Bu. Jangan dihukumkan temannya, kasihan. Ini aja buat quotes atau kata-kata mutiara ya. Contoh misalkan ketika Bu Ari bilang Umi Ari, IG Ari Ardani, Dor. Ketika Bu Ari bilang Dor ke Mbak Muna, nanti Mbak Muna yang langsung bilang. Kemudian nanti dorkan lagi ke siapa? Gitu ya. Yuk kita mulai yuk. Siap semuanya? Siap. Oke. Umi Ari IG Ari Ardani, Dor. Sang Abdullah, akun YouTube San Vlog bisa di like, komen, dan subscribe serta di share cuy ya. Oke, langsung dorkan ke siapa? Dor. Nama Wahyu Trisna Mukti, akun IG Wahyu TM C1. Langsung. Dan Saya tuh memberikan Mbak Muna kata-kata mutiara karena Mbak Muna nggak fokus dan konsentrasi ya. Oke, siapa yang mau membantu? Ini Mbak Muna butuh bantuan kayak. sangat butuh. Sangat butuh ya. Siapa? Saya bantuan. Ya. Bentar Bu, saya mikir dulu. Enggak. Iya. Berpikir ya. Saya tidak sedang baik-baik saja. Yeah. Kamu tidak apa-apa. Ayo gitu ya Ram. Oke ya, terima kasih ya. Oke Bu Ari sekarang akan menjelaskan pada kegiatan hari ini. Nanti kita akan melaksanakan konseling kelompok ya. Ini berdasarkan tindak lanjut dari dunia klasikal kemarin ya. Di antara kalian ini adalah sebagian yang paling banyak mengisi tentang dampak negatif sosial media ya. Ada yang mencantumkan gadget, kemudian game online. Ini kita lakukan bersama-sama di sini nanti untuk membahas dan mencari solusi tentang permasalahan kalian tersebut. Begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kalian tidak usah apa takut atau apa ya. Ini kita melatih untuk berbicara, melatih untuk mengeluarkan unek-unek atau permasalahan pribadi kita ya. Kemudian nanti kita sharing bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Nah, satu, apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat asasnya? Oke, ya Mbak Dina dulu ya. Apa Mbak Dina? Asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan ya. Tadi kita sudah menyanyikan juga ya. Kita juga harus terbuka. Kemudian Mas Yusuf. Atas kegiatan. Asas kegiatan betul sekali. Di mana dalam kegiatan konseling kelompok ini ada 4 tahapan yaitu tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap inti dan tahap penutup. Begitu ya. Kemudian asas-asas dari yang paling penting adalah kerahasiaan ya. Di mana tadi kita sudah menyanyikan ya. Ini adalah rahasia. Jadi apapun nanti yang kita bahas adalah rahasia bersama antara anggota kelompok. Ini Bu Ari ada permainan. Permainannya adalah rebutan kursi, berebut kursi ya. Ini nanti kita menyanyi, kemudian kita berkeliling ya. Ketika Bu Ari bilang stop, nanti kalian rebutan kursi. Siap? Siap. 1, 2, 3. Jadi saya, nggak ada kursi ya. Oke, silakan berkata-kata mutiara sambil mempraktekkan jajannya ya. Belajarlah untuk Aduh lupa. Ya. Silakan. Ya, siap. Belajarlah untuk menentang masa depan, bukan jadi pengecut yang berada di zona nyaman. Sangat semangat sekali ya karena kita sudah permainan, sudah menarik sekali, sudah bersemangat. Kita sepakati saja nanti ya. Ketika pelaksanaan konseling kelompok ini nanti akan kita laksanakan berapa menit? Kurang lebih sekitar 40 menit ya. Setuju ya? Oke, langsung saja ini kita mulai ya. Sebelumnya Bu Ari akan bertanya
menjaga rahasia ya. Nanti kita bersama-sama memilih masalah yang paling krusial, yang paling penting untuk kita, gitu ya. Tetapi tidak usah khawatir, nanti yang pada kesempatan kali ini permasalahannya dibahas ya. Nanti akan kita bahas di kesempatan seperti itu ya. Langsung saja dari kalian masing-masing untuk mengungkapkan masalahnya. Mulai dari siapa dulu? Silakan, Bu Ari, silakan. Saya gini ya Bu, kan saya itu suka banget main sosmed gitu loh Bu. Iya. Terus kayak habis tidur tuh kayak bawaannya pengen apa? Buka sosmed gitu, Iya. bukanya WA. Terus kalau udah buka WA pengen ngelakuin sesuatu. Tapi itu pengen lagi buka yang lainnya. Berarti nggak bisa gitu ya. Kalau bisa itu lupa waktu. Iya, lupa waktu. Lupa mandi nggak? Kadang lupa Bu. Kadang lupa. Iya, Lupa pakai mandi. ngasihnya itu. Ya, itu dari Mbak Dina. Ya, Mbak Dina ini kecanduan sosmed ya, nggak itu WA, nggak pegang HP, nggak buka WA sekali saja, itu bangun tidur langsung HP, bangun tidur langsung HP, sampai lupa waktu, lupa tidur, lupa mandi, gitu. Itu paling lupa mandi. Oke, silakan dari teman saya Mbak Dina. Siapa lagi yang mau mengungkap permasalahannya? Saya Bu. Oh iya, Mbak Zalfa ya. Saya tuh terlalu sering membuka TikTok, bikin TikTok. Oh, bikin TikTok Iya. ya. Oke, gimana kalau bikin TikTok goyangannya? Namanya uang. Berarti kalau ada TikTok langsung update. Iya, selalu bikin terus. Selalu Sampai lupa waktu. sampai lupa waktu. Silakan dikepoin TikToknya Zalfa. Ya bisa di add TikTok saya @fazalfa. Yuk kita dengarkan yuk Mas Bayu punya permasalahan apa sih kira-kira ya? Untuk saya sendiri tuh sangat sulit menghilangkan kecanduan game online. Dan biasanya putra-putra cowok-cowok ya, enggak. Gimana yang dirasakan apa? Kok merasa kecanduan game itu gimana? Jadi tiap hari itu rasanya kalau nggak main game itu kayak ada yang kurang Bu. Tapi sekali main langsung nggak bisa berhenti sama sekali. Sampai jam berapa malam? Kadang sampai malam, sampai nggak bisa tidur, sampai paginya baru bisa tidur seharian. Seharian? Iya. Wow, paginya baru bisa tidur. Wow. Makanya mukanya lemes ya. Kurang Amnesia itu ya, tidur. Amnesia ya. Saya juga. Insomnia. Gimana ya ini Mas Kalau Mas ya? saya itu kalau main masih bisa ngatur waktu sih. Masa ya? Iya. Nggak sampai separah. Ya nggak sampai nggak bisa tidur gitu. Iya. Soalnya kalau nggak bisa tidur itu kan mengganggu sekali ya. kalau Sangat malam. mengganggu. Sangat mengganggu. Mungkin sampai jam 11 jam 10 itu saya Sudah tidur. Tapi bisa tidur atau dipaksa tidur? ya alhamdulillah bisa tidur Bu. Bisa tidur ya. Nggak sampai paksaan-paksaan Berarti itu. tidak separah amnesia, insomnia. Ya, oke. Ini diperkuat oleh Mas Wemas. Kalau saya ini kan anak-anak muda sekarang kan K-pop itu aku, orang-orang Iya. Korea ya itu. Demam K-pop ya. Iya. Yang paling disukai apa sih? Tuh. Apa lagu-lagunya itu kan bagus. Apalagi member BTS itu aku. Oh, yang lagi ganteng, merek-mereknya sekarang. Apa itu BTS? Nggak tahu. Baru kalau tidak tahu ya. Apa Mbak itu? Bangtan Soyeondan itu kayak semacam apa ya? Grup apa? Boy group gitu loh. Oh, ya. Dancer gitu. Oh, dancer. Berarti bisa dancer ya? Enggak kalau suka lagunya, tapi kalau ngedance suka aku kok Bu. Oh, gitu. Iya. Coba kayak gimana kalau dancer-dancernya BTS itu? Bu Eri kok nggak tahu? Gimana? Lagunya Bu kalau itu. Kalau dancernya saya kaku kalau lagunya. Ya. Oh, gitu ya. Terus yang dirasakan apakah itu sampai mengganggu waktu itu gimana? Iya Bu, kan itu harus apa pengen streaming terus gitu lah konser-konsernya Bu. Ya. Oh iya, kuotanya ya Dan cuma dari di kuota terus apa suka ngehalu-halu gitu lah Bu. Halo, Iya. kayak gimana Mbak? Halo, Ya bayangin. pengen ketemu banget gitu Bu. Oh, sampai seperti itu ya. Ya, Terus kalau malam juga ya susah. susah tidur sama ya. Ya oke ya. Yang lain
yuk ya silakan. Ini sudah mulai itu ya keluar semua unek-uneknya. Ya silakan. Ya saya Bu. Oh iya Mbak. Itu kan di medsos juga ada itu aplikasi Wattpad. Apa itu websitenya? Itu buat baca kayak semacam novel gitu. Novel. Tapi lewat sosmed itu aplikasi itu ya. Itu novel-novel apa yang disukai yang dibaca? Ya kayak fan fiction gitu. Oh gitu. Terus itu merasa kecanduan banget. Oh, ketika sudah membaca itu Bu, kalau ini kan musim pandemi, Iya. kan pasti ada daring. Banyak tugas daring ya. Terus kalau sudah baca tuh rasanya males gitu kalau mau mengerjakan. Oh, imbasnya sampai malas mengerjakan tugas daring ya. Oke, itu permasalahan dari Mbak Rita. Oke, yang lain? Saya Bu, kalau saya itu kecanduan sama webtoon Bu. Kalau ini kan Wattpad, kalau Oh saya iya. webtoon. Itu apa bedanya? Bedanya gini Bu, kalau Wattpad itu kayak novel tulisan gitu. Iya. Kalau webtoon itu komik gitu. Ya. Berarti komik-komik ceritanya ya, Mbak? Itu lewat aplikasi. Kalau update-nya banyak gitu loh, bukan update website. Itu sampai lupa ngerjain tugas, lupa mandi, lupa nggak keluar kamar gitu. Berarti sampai berdiam diri di kamar sampai Iya gitu. wow, ya. Ada yang seperti itu juga yang lain? Ya. Ada yang seperti itu? Saya ada Bu. Iya, coba. Kalau saya itu permasalahannya ada di YouTube Bu ya. Nah, Iya. itu kalau untuk masalah waktu sih tidak begitu Panas banget. tidak begitu dipermasalahkan, tapi Iya. ini masalahnya itu di kuota itu Bu. Di kuota ya? Iya, karena saat ngupload itu kan banyak sekali itu kuota yang harus dikeluarkan gitu Bu. Ya mungkin itu saja permasalahannya dari saya. Oke, baiklah. Masing-masing dari kalian tadi ya sudah menyebutkan permasalahan-permasalahan yang kalian alami ya. Oke, sekarang kita sepakati saja permasalahan siapa yang akan kita bahas bersama-sama yang kelihatannya masalah itu penting banget ya, krusial sekali. Jika itu tidak kita bahas pada kesempatan kali ini akan menimbulkan permasalahan baru lah. Silahkan yang mau berpendapat siapa, permasalahan siapa yang akan diangkat akan kita bahas. Ya Mbak Dina. Oke, menurut Mbak Dina permasalahan siapa? Menurut saya permasalahannya Wahyu saja Bu. Soalnya tadi kan dia kecanduan game sampai lupa tidur. Kalau nggak dibahas nanti kan bisa berkelanjutan nanti. Oh gitu ya, itu dari pendapatnya Mbak Dina. Super sekali. Oke, saya akan menambahkan dari pendapatnya Dina. Dari permasalahannya Wahyu tadi kan dia sampai lupa TRP atau sulit tidur. Ya. Nah itu karena dari kekurangan tidur itu bisa menyebabkan kekurangan darah. Oh gitu ya, bisa berimbas ke kesehatannya ya, ya itu jadi sangat penting sekali. Oke, yang lain yang mau menambahkan? Saya Bu, saya Mbak Muna. yaitu takutnya dia meninggal gitu. Ini tuh kelihatannya ada itu ya sisa-sisa. Kamu punya dendam apa sama aku ya? Udah aman. Apakah pernah nembak tapi ditolak? Baik. Ya, menarik sekali. Oke, yang lain ada yang masih mau berpendapat lagi? Ya Bu, Ya. baiknya itu permasalahannya Wahyu saja. Oh, permasalahan masalah saja. Gimana yang lain sepakat? Sepakat. Sudah disepakati ya, permasalahan sudah dipilih yaitu permasalahan Mas Wahyu. Karena permasalahan Mas Wahyu adalah berimbas hal-hal yang bisa mengganggu kesehatannya ya. Sepakat ya, tetapi tidak usah khawatir bagi kalian. Permasalahan-permasalahan kalian nanti akan dibahas, akan kita bahas bersama-sama di kesempatan selanjutnya pada konseling kelompok di lain waktu. Seperti itu ya? Ya Bu. Ya. Oke, langsung saja kita langsung ke narasumbernya ya. Langsung saja Mas Wahyu ini ya. Anggota kelompok lain bersemangat supaya kita bersama-sama membahas permasalahannya Mas Wahyu dan nanti Mas Wahyu bisa hidup normal. Oh, jadi kemarin abnormal ya? Kan itu malamnya buat Game. Siangnya buat tidur. tidur. Nah, supaya hidup normal. Buat Silahkan Mas Wahyu mengutarakan ya. Kemudian menceritakan,
mendeskripsikan perasaannya, kemudian hal-hal yang dialaminya. Oke, silahkan teman-teman, silahkan setelah nanti Mas Wahyu menceritakan, kalian bisa kita bisa sharing ya, bisa tukar pengalaman atau mencari solusi dari permasalahan. Jadi sebenarnya saya jadi kecanduan game tuh sejak ada pandemi ini. Ya. Karena dalam pas pandemi ini kayak nggak ada kerjaan, sekolah juga udah libur, posisi juga daring. Berapa bulan kok ya? Ya, dan juga di rumah pun nggak ada kegiatan atau hal yang bisa dilakuin. Jadi game itu kayak udah jadi teman sendiri bagi saya. Terkadang kalau pas game ya sambil keluar sama teman-teman ngopi, ya mungkin Gimana itu Mas? di tempat angkringan di jalan. Yang ada wifi-nya gitu. Iya, jadi kadang mungkin karena efek kopi jadi nggak bisa tidur juga. Tapi kadang kalau emang udah capek ya bisa tidur, tapi itu kalau badan emang udah benar-benar capek. Kalau enggak ya pagi baru bisa tidur jam 7, jam 6 baru bisa tidur. Jam 7, jam 6. Iya. Oke, ada yang mau bertanya ya, boleh. Di rumah sama siapa saja Mas? Di rumah sama ibu bapak. Iya. Tapi untuk orang tua itu kerja jadi jarang ada perhatian. Oh gitu. Ada yang punya pengalaman seperti itu mungkin bisa di sharing mungkin. Atau ada yang mau berpendapat bertanya sama Mas Wahyu? Saya mau tanya boleh ya, Ya Bu? boleh. Kenapa nggak kan itu gabut gitu kan biasanya? Kenapa kamu nggak bersih rumah apa rumah jadi kita yang bocor? Kayak yang lebih bermanfaat gitu daripada Nah itu ide yang bagus ya. Bagus sekali. Anda pernah lihat jam 9 malam bersihin genteng? Iya nggak apa-apa lah kan posisi samping. Nggak apa-apa. Ada terlalu gabut itu ya. Mas itu gimana? Apa pernah merasakan seperti yang dirasakan Mas Wahyu? Mungkin Ya, kadang ya gitu Bu, kalau lagi gabut ya lari ke game, nggak ada teman ya main game, tapi ya nggak sampai segitunya. tidak sama segitunya. Tapi sudah pernah ikut turnamen seperti Mas Wahyu? Belum Bu. Oke, menarik sekali ya. Ini Mas Wahyu merasakan dia itu gabut, kemudian bingung mau ngapain sehingga larinya ke game online. Kemudian yang ingin Bu Ari tanyakan ya, apakah itu berimbas ke sampai merasakan saya kok merasa nggak bisa hidup normal ya ini? Soalnya tadi kalau malam nggak tidur, paginya malah tidur. Kemudian aktivitas kan juga pasti terbengkalai ya, seperti itu ya. Nah, coba dari dalam benak hatimu, apakah kamu kok punya nggak hidup normal banget, atau mungkin merasa nggak nyaman, atau mungkin merasa gimana gitu? Bisa diceritakan. Kalau dilihat sih ya sangat berbeda dengan manusia normal. Biasanya ya manusia normal malam tidur, paginya kegiatan. Kalau saya malamnya kegiatan, paginya tidur. Ya kayak untuk masalah insomnia sangat insomnia. Terus nafsu makan, habis langsung darahnya juga mulai kumat terus dan lemah. Ya, Mas Wahyu sudah bercerita ya, sampai berimbas ke nafsu makan, kemudian kalau misalkan sekolah tidurnya itu otomatis kan kebalik ya, terbalik ketika malam istirahat, tetapi malah itu tadi buat kegiatan, buat ngegame, otomatis insomnia ya. Wahyu, mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silahkan ya. Terus saya mau bertanya. Ya, Mbak Ina, penasaran sekali nih. Kan apa namanya Wahyu tuh main game terus. Faedahnya main game itu apa? Terus menariknya dari game itu apa? Terus sampai semua kaum laki-laki itu terjadi sama game. Terus kan game itu bisa menyebabkan lagi nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur kan bisa berimbas ke kesehatan. Terus gitu sama gitu.
dari game. Faedah pertama, kita mendapat kesenangan. Yang kedua, kita bisa refreshingkan diri dari kesibukan dunia luar. Tapi tergantung juga dari orangnya. Kadang yang menggunakan game seperlunya itu jauh lebih baik daripada seperti saya sampai kecanduan. Terus kenapa kebanyakan pria lebih suka game daripada hal lain? Karena game itu simple, dia nggak perlu terlalu banyak keluar tenaga ataupun gerak, jadi lebih mudah untuk Iya. dimengerti. Ada banyak manfaatnya, bisa merefresh, kemudian misalkan kita gabut, sebetulnya itu setelah main game itu kita bisa fresh kembali. Pernah merasa seperti itu? Sering ya, tetapi memang itu tadi kok terlalu sering jadi kecanduan gitu ya, jadi malah berimbas ke yang lain. Oke ya, nah, Mas Wahyu sudah mengeluarkan unek-uneknya, sudah bercerita panjang lebar ya. Sekarang dari kalian ya, coba ini Bu Eri ingin menarik dari kalian, maksudnya solusi menurut kalian. Apakah kalian punya solusi atau mungkin punya hal-hal gini loh, kamu harusnya kayak gini, kamu tuh harusnya lebih seperti gitu. Sama yang suka siapa lagi BTS, solusi atau ada kiat-kiat atau mungkin ada tips-tips dari kalian. Silahkan bisa dimulai dari siapa dulu ya. Saya. Oke, gantian Mas Isan dulu mungkin. Kalau saran saya sih lebih baik kita pasangin alarm ya. Misalnya lagi nge-game terus kita pasang alarm ya maksimal jam 12 lah ya. Nah itu untuk waktu tidur gitu. Kemudian saat subuh juga dikasih alarm gitu. Jadi nggak sampai larut-larut sampai pagi nge-game terus, tapi kita juga harus ada tidur, ibadah juga, dan tentu kita juga harus makan itu terutama. Siap. Oke. Makasih bos. Oke, Mas Isan ya, luar biasa sekali, lengkap ya. Sebenarnya. Oke, langsung saja dari Mas Isan ya. Dikasih alat yang lain lagi. Mau menanggapi. Nah ini semangat sekali. Itu mending gamenya dihapus aja, biar gak ngebut terus. Dihapus aja. Anda mau saya bantai? Silakan Mas Ayu. Harusnya membuat jadwal Menarik sekali nih, kita dengar dari Mas Wahyu. Jadwal gimana Mas? Jadwal game bu. Jadwal nge-game ya. Dan jadwal harian ya. Oke, silakan. Biasanya gimana menurut Mas Yusuf ya? Kalau membuat jadwal itu harusnya satu minggu seharusnya game ikut cuma 2 kali, yang 5 kali itu buat istirahat. Ya, Berarti gini. kamu suruh tidur 5 hari. Maksudnya gini mungkin jadwal. Oke, mungkin kalau menurutnya Mas Wahyu terlalu ekstrim, mungkin Bu Ari bisa menjembatani seperti ini. Kamu Mas Wahyu mungkin bisa membuat jadwal harian ya. Misalkan aktivitasnya pagi itu jam berapa sampai ke sekian. Misalkan ngapain? Membantu orang tua mungkin. Punya sawah nggak orang tuanya? Punya, misalkan. Ya, tadi bisa jalan-jalan traveling pagi hari ya di sawah, bagus kan? Sambil membantu orang tua sampai jam berapa ya? Nanti misalkan selesai siang ya, nanti ada jadwal daring atau tidak dicek, ada kerjakan dulu. Ketika setelah itu nanti misalkan sore seperti yang dibicarakan Mas Isan, sholat asar itu kan ada jadwalnya. Makan, sholat asar, kemudian setelah itu sore istirahat sore atau siang kan. Kemudian ketika siang atau juga sudah dibuat istirahat, mungkin dari masuk mungkin bisa sholat atau ngaji, mungkin sholat. Setelah itu nanti malamnya game. Tapi seperti tadi Mas Yan bilang di alarm, akan sampai jam 12. Setelah itu kan otomatis ngantuk kalau siang sudah ada aktivitas. Jadi sedikit pelan-pelan diubah. Ketika siangnya sudah dibuat istirahat, sudah membantu orang tua kan capek. Otomatis ketika malam, ketika kita pasang alarm sampai jam 12 itu setelah itu nanti
kan berdasar dari niat dan kemantapan hati. Jadi ada self manajemen atau manajemen diri. Semuanya itu bergantung dari dalam diri kita masing-masing, bukankah seperti itu? Ya. Karena apapun tips atau upaya dari orang lain ataupun mungkin cara-cara kritik dan saran itu dari orang itu tidak akan ada gunanya ketika tidak ada niat atau dari dalam dirimu sendiri, dorongan dari dalam hatimu. Jadi ketika kamu merasa itu sudah menjadi permasalahan, sampai kesulit tidur, sampai nafsu makannya berkurang, ini BP-nya Mas Wahyu sudah turun berapa kilo? 4 kilo ya, semenjak pandemi. Sampai berat badannya turun, itu kan sangat kendala-kendala yang sangat itu ya, membuat kamu merasa banyak perubahan sekali dalam diri kamu sendiri ya. Apalagi dulu sering ikut kegiatan apa saja dulu yang diikuti sebelum pandemi? Ikut sakawira ya, dulu juga pas sekolah ya ikut Dewan Ambalan juga ya. Paling cuma itu sih. Ada kegiatan-kegiatan lah, tetapi kalau di masa pandemi ini kan memang semua itu harus kalian sendiri yang mengontrol gitu, ya. Kemudian dari dalam diri sendiri itu harus kamu tekad untuk mengubah pola hidup tadi. Bisa dengan membuat jadwal, itu tadi dengan pendapat seperti itu. Ada dari bisa membuat alarm dari HP, kemudian membantu orang tua, traveling, itu tadi semuanya itu nanti diolah supaya Mas Wahyu nanti punya cara-cara untuk menyelesaikan ya. Baiklah, kita sudah bersama-sama tadi ya. Mas Wahyu juga sudah banyak sekali mendapatkan saran, tips-tips dari teman-teman ya. Sekarang Bu Eri ingin memberikan tugas buat Mas Wahyu supaya bisa mengontrol untuk skala progresivitas ya. Ketika hari ini tidurnya jam 7 pagi. Ketika setelah melaksanakan konflik ini, kita nanti akan mengadakan kontrak perilaku. Jadi seperti Mas Wahyu nanti kamu harus bisa untuk skala dirimu sendiri ya. Ketika nanti sudah bisa, saya sudah bisa tidur jam 3, saya sudah bisa tidur jam 2. Nanti silahkan kamu buat catatan ya, catatan dalam buku pribadimu, tapi harus jujur ya, karena itu kan sesuai dengan permasalahan pribadi. Ketika saya sudah bisa tidur jam segini, saya sudah bisa mematikan HP jam segini, saya sudah bisa mengurangi bermain game saya menggantinya dengan kegiatan ini. Ketika nanti 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan, kita nanti akan dari perubahannya Mas Wahyu ya. Apakah Mas Wahyu itu nanti skalanya berada di nomor berapa? Ketika ini 0 atau 1, saya sudah berada skala 50. Ini dibuktikan dengan catatan saya sudah membuat jadwal ya. Kalau perlu nanti jadwal yang sudah kamu buat kamar itu harus difoto ya. Ini buktinya Bu saya buat jadwal. Ini buktinya Bu saya mencatat bahwasanya saya sudah bisa tidur seperti itu ya. Oke, dari teman-teman dari anggota kelompok sudah bersama-sama untuk membahas dan mencari solusi dari permasalahan Mas Wahyu. Semangat ya. Oke, kita kasih semangat buat Mas Wahyu sambil bernyanyi. Bernyanyi yang jempol-jempol, masih ingat? Kalau lupa nanti baru yang teringat ya yang jempol. Buat Mas Wahyu, ini buat semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Inilah jempolku, inilah jempolku, buat dirimu yang unyu-unyu. Kesimpulannya saya berusaha untuk merubah perilaku yang saya punya sekarang agar bisa jadi lebih baik dan kembali lagi ke Kemudian untuk tadi tugas-tugasnya silakan dilakukan dengan baik dan nanti balas kita di pembusuhan acara ya, karena sudah
senang tuh karena saya juga main game kan sama seperti itu. Iya, senang ya. Kan? Ya, saya mau menambahi dari kegiatan ini saya cukup senang dan mendapatkan wawasan juga ya. Ya. Karena dari kegiatan ini kita mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dari diri kita. Oke, kita bisa berlatih ya untuk mencari solusi-solusi pemecahan masalah, apalagi masalah itu kita alami seperti itu ya. Kemudian untuk pesannya, boleh silahkan mewakili yang ingin menyampaikan pesannya selama kegiatan ini. Silahkan. Ya, saya bisa Oke, Mbak akan Rita, menyampaikan monggo ya. pesan. Kegiatan seperti ini harusnya dilakukan dalam seminggu 3 kali lah, karena kita bisa menambah wawasan, dan kita dapat lebih akrab lagi gitu. Oke, sering-sering dilakukan kegiatan seperti ini ya. Apalagi kalian kan libur ya, jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa menambah wawasan, kemudian kita bisa merespon permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman kita. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Rita. Oke, langsung saja karena ini sudah sampai di penghujung acara. Bu Ari juga ingin berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, kemudian harus bisa mengontrol diri, kemudian segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik ya. Tidak hanya Mas Wahyu yang harus membuat jadwal. Ketika kalian merasa membutuhkan untuk membuat jadwal, bisa kalian lakukan ya, karena itu bisa mengatur pola keseharian kalian ya. Kalian kan juga bisa melakukan pengontrolan diri itu dengan membuat jadwal-jadwal seperti itu agar tidak sampai mengganggu aktivitas belajar kalian ya. Boleh melihat itu karena itu hobi kalian, kemudian karena itu ada inspirasi positif buat kalian, tetapi jangan sampai lupa waktu dan sampai mengganggu aktivitas belajar seperti itu ya. Terima kasih. Sebelumnya silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Yang mau bagikan ya. Ya, untuk teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Itu akan kita tutup dengan doa ya. Berdoa, silakan. Terima kasih Mas Isan ya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita bahas pada pagi hari ini, pada kegiatan konseling kelompok ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Oke, terima kasih atas kesukarenaannya. Kemudian ini karena kita bertemu tangan sambil bernyanyi sayonara. Kemudian kita bisa pulang seperti itu ya. Dan pertemuan kita pada kali ini Bu Ari cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,